Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir kalau seluruh siswa itu sama. Siswa bagaikan kertas putih, kertas yang kosong, di mana saya sebagai guru bisa melukis sesuai dengan keinginan saya. Saya juga berpikir kalau siswa itu adalah objek pembelajaran dan saya adalah sumber belajar yang paling penting. Saya berpikir pembelajaran itu berhasil jika seluruh siswa bisa menguasai materi yang saya ajarkan. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, pemikiran saya jadi berbeda. Ternyata siswa bukanlah kertas putih, kertas yang kosong, tetapi siswa itu adalah bagaikan kertas yang bermacam-macam warna. Karena siswa memiliki minat dan bakat masing-masing sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Guru berperan menuntun mereka membentuk siswa yang berkarakter sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Dan siswa bukanlah objek pembelajaran, tetapi siswa adalah subjek pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator, mentor, dan juga rekan. Pembelajaran harus berpihak kepada siswa, sehingga terciptanya merdeka belajar. Siswa bisa belajar bukan hanya pada guru. Siswa belajar bisa melalui teman, orang tua. Apalagi saat sekarang ini sesuai dengan kodrat zaman, perkembangan teknologi semakin canggih, mereka bisa belajar menggunakan internet seperti belajar melalui YouTube. Mereka bisa belajar dari video-video yang ada di YouTube. Di dalam proses pembelajaran, guru harus bisa menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa belajar dengan hati yang gembira, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Selain itu, pembelajaran juga harus berpihak kepada siswa tanpa harus melakukan hukuman, karena hukuman itu bisa berdampak negatif. Guru memberikan kebebasan kepada anak untuk berpikir dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Tetapi guru harus menuntun dan mengarahkan mereka, dan kita mengarahkan agar murid tersebut bisa berpikir nantinya mereka akan menjadi seperti apa. Nah, dari situ kita bisa menuntun mereka agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga siswa tersebut bisa membentuk karakter yang lebih baik. Disiplin positif merupakan cara menerapkan disiplin tanpa melakukan kekerasan dan ancaman, tetapi melakukan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Selain itu, disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Tadi kata teman kamu buang sampah sembarangan. Sekarang kamu buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan, kita jadi kotor.
Motivasi perilaku. Ada 3 motivasi perilaku yang selalu digunakan oleh manusia. Yang pertama, karena menghindari hukuman. Yang kedua, ingin mendapat imbalan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Makanya kita sebagai guru harus bisa mengarahkan siswa untuk melakukan sesuatu itu atas dasar kemauan mereka, bukan karena paksaan kita, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapat imbalan, tetapi mereka berusaha melakukan itu hanya untuk menghargai dirinya. Menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan dasar yang pada manusia. Yang pertama, kebutuhan psikologis. Yang kedua, keamanan dan keselamatan. Yang ketiga, cinta dan rasa memiliki. Yang keempat, harga diri. Yang kelima, aktualisasi diri. Manusia akan berusaha semampu mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan jika manusia itu gagal, maka manusia tersebut akan berusaha dengan sekeras mungkin untuk dapat mencapai atau memperoleh tujuan tersebut. Ada 5 posisi kontrol yang sering digunakan oleh guru, orang tua, ataupun atasan. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, motivator. Yang kelima, manajer. Posisi kontrol tersebut mempunyai dampak negatif ataupun positif. Yang pertama, penghukum. Kebanyakan penghukum ini akan mengakibatkan efek negatif pada peserta didik, dan sebaiknya penghukum ini tidak lagi digunakan. Yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Boleh, ya kan? Karena kita bisa mengajak siswa untuk menggali hati mereka, ingin menjadi seperti apa mereka. Dengan membuat anak merasa bersalah, maka dia dengan sendirinya akan mengkaji diri mereka. Ingin seperti apa mereka, maka mereka akan berusaha, oh ternyata itu tidak benar, jadi saya harus berusaha memperbaiki diri saya. Nah, kita menggunakan posisi tersebut juga jangan berlebihan, karena akan berdampak negatif. Yang ketiga, posisi teman. Kita bisa menggunakan posisi teman, misalnya kita ingin menggali kejujuran siswa, maka kita harus memposisikan kita sebagai teman, ya kan? Sehingga anak tersebut dengan sukarela ingin menceritakan apa yang ada dalam hati mereka. Yang ketiga, sebagai motivator. Kadang anak-anak yang sudah merasa bersalah, anak-anak merasa dirinya itu kok saya tidak baik gitu. Nah, kita sebagai guru harus bisa berada di posisi motivator. Kita kasih ke pengertian ke anak tersebut. Nah, semua orang melakukan kesalahan. Wajar, karena itu manusiawi. Nah, gitu. Kemudian yang kelima, sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru harus bisa mengajak siswa untuk membuat mereka mau bertanggung jawab atas perilaku yang mereka lakukan. Kita akan mengarahkan anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya, dan akhirnya anak tersebut akan kembali dengan karakter yang kuat. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga membantu murid untuk memperbaiki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak. Selain untuk belajar ilmu pengetahuan, sekolah juga menjadi tempat pembentukan karakter anak. Selain itu, kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impian. Tidak ada hukuman ataupun hadiah ketika mereka melanggar ataupun melaksanakan. Karena pada dasarnya keyakinan kelas ini terbentuk atas kesadaran siswa dan tidak ada unsur paksaan dari guru. Melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal dalam diri mereka tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Restitusi ini menguntungkan korban dan juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, dalam sistem Among, guru adalah sebagai fasilitator bagi murid, sehingga murid dapat berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Guru sebagai Among diharapkan dapat mengajar dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tugas pendidik adalah menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik dan mengarahkan peserta didik menata diri mereka masing-masing untuk menjadi pribadi yang lebih baik.